Anda kalau ingin jadi pebisnis, jangan cengeng. Kalau Anda cengeng, tapi mau jadi pebisnis, lebih baik buang aja niat Anda itu jauh-jauh. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya. Harus tahan banting dan tidak boleh cengeng. Mau usaha, wah nggak ada duit. Dikasih duit, usaha apa ya? Dikasih tunjuk usahanya, wah gimana pemasarannya? Kalau orang kayak gitu mati aja dah udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, bagi orang yang belum pernah memasuki dunia bisnis, dia melihat dunia bisnis itu bagaikan orang yang belum pernah naik gunung, tetapi dia melihat gunung itu dari kejauhan. Gunung kalau kita lihat dari kejauhan akan kelihatan pepohonan yang membalut gunung itu hijau, dan gunung itu kalau pagi hari akan terlihat indah karena diselimuti kabut, dan segala yang kita lihat dari jauh terhadap gunung itu indah semua. Tidak ada kita membayangkan dari kejauhan bahwa di dalam area gunung itu ada batu-batu tajam, ada onak dan duri, ada binatang-binatang buas yang siap menerkam kita setiap waktu. Itulah ibaratnya kalau kita belum pernah berbisnis, tetapi kita melihat bisnis itu dari kejauhan. Karenanya banyak orang yang tertarik ingin berbisnis, tetapi setelah dia masuki dunia bisnis, dia kewalahan dan dia pergi dan tak mau lagi mencoba berbisnis. Bagaimana dengan Anda sekarang yang mungkin masih duduk di bangku pendidikan atau yang sudah menamatkan pendidikan ingin berbisnis? Apakah Anda merasakan dunia bisnis itu sangat indah, sangat bagus? Kalau memang itu yang Anda rasakan, dari sekarang, dari hari ini, dari saat Anda menonton konten ini, Anda harus bersiap-siap mengatakan bahwa ketika nanti Anda berbisnis, Anda akan menemukan berbagai hambatan, berbagai rintangan, berbagai kesulitan, berbagai onak dan duri di dunia bisnis itu. Artinya apa? Apakah Anda harus menghentikan niat Anda untuk berbisnis? Tidak. Tetapi Anda harus mempersiapkan diri Anda sebagai seorang pebisnis yang tangguh, yang tidak cengeng. Apa yang dikatakan oleh Bob Sadino, pengusaha sukses, di awal pertemuan kita ini tadi sangat benar sekali. Dan Bob Sadino mengatakan itu bukan berdasarkan teori, tetapi berdasarkan pengalaman yang sudah dia alami, yang sudah dia lewati ketika dia menjalani bisnis, memulai bisnis dari benar-benar nol. Bos Sadino itu orang kaya orang tuanya, tetapi dia ciptakan dirinya agar menjadi orang miskin sebelum dia memulai bisnis. Ketika dia telah terlepas dari apa yang dikatakan kerangkeng kekayaan orang tuanya, baru dia berbisnis. Sehingga dia pernah depresi gara-gara kehabisan uang ketika dia menjalankan bisnisnya. Sobat DB, karena itu sekali lagi, kalau Anda ingin berbisnis, yang perlu Anda ingat, Anda jangan cengeng. Ingin berbisnis, jangan cengeng bro. Apa antara lain
yang akan Anda temui ketika Anda berbisnis. Anda akan menemui nanti kendala di dalam berbisnis, kekurangan modal. Bagaimana saya bisa berbisnis? Modal saya kurang, modal saya tak ada. Itu yang pertama sekali keluhan yang akan Anda temui ketika Anda mau memulai bisnis. Disinilah otak Anda harus diperas. Bagaimana Anda bisa mendapatkan modal untuk berbisnis. Kalau Anda lantas menyerah ketika Anda tidak punya modal waktu ingin berbisnis, maka Anda di sini telah tercatat sebagai seorang calon pebisnis yang cengeng. Kenapa dikatakan cengeng? Orang berbisnis itu bukan karena dia sudah kaya. Tetapi orang berbisnis itu karena dia ingin kaya. Kalau dia ingin kaya berarti dia belum kaya. Kalau dia belum kaya berarti dia belum punya modal yang banyak. Belum punya uang segepok. Kalau belum punya uang berarti dia harus memutar otak untuk bisa mendapatkan uang buat berbisnis. Itu kan bicara saja. Coba Anda cari uang untuk berbisnis bukan mudah. Disinilah nanti bahwa seorang pebisnis itu dikatakan jangan cengeng. Orang cengeng itu biasanya yang pertama tidak mau susah. Yang kedua tidak tahan cibiran orang, cemoohan orang. Nomor 3 tidak tahan penderitaan. Kalau Anda ingin berbisnis, yang pertama Anda harus tahan penderitaan. Bagaimana tahan penderitaan? Anda harus mulai berbisnis dengan apa yang Anda miliki. Anda memiliki uang 500.000, berbisnislah dengan uang 500.000. Anda tidak punya uang sama sekali, tapi Anda ingin berbisnis, Anda memeras otak agar bisa berbisnis dengan menjual barang-barang dagangan orang lain dengan modal kepercayaan. Anda lakukan itu. Kalau ada satu orang yang tidak percaya pada Anda bawa barangnya, Anda jual, nanti modalnya Anda kembalikan, cari yang lain, cari yang lain, cari yang lain. 1000 Anda cari orang untuk bisa barangnya Anda jual, dan nanti setelah uangnya Anda dapatkan, Anda kembalikan segera. 1000 Anda cari, tidak mungkin satu tidak akan Anda temukan orang yang percaya pada Anda. Kalau memang Anda benar-benar bisa dipercaya. Tapi kalau tampang Anda di kepala Anda sudah terbaca oleh orang yang akan Anda jadikan mitra usaha Anda, bahwa Anda pembohong, bahwa Anda orang yang galir, tidak mau bayar utang, jangan harap Anda akan bisa dapat satu orang pun yang bisa percaya kepada Anda. Walaupun 1 juta orang yang Anda temui. Makanya modal dalam berusaha, dalam berbisnis, kepercayaan. Itu. Bagaimana bisa kita tidak cengeng kalau kita tidak bisa tahan penderitaan? Awal-awal berbisnis itu bukan sama dengan mengeruk uang dari berangkas. Tetapi kadangkala ada yang harus mengumpulkan uang 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, 100 perak. Ada kalanya malah ada yang rugi. Namanya saja kita baru, pengalaman belum ada, ilmunya belum pula banyak. Makanya tahan penderitaan. Kalau Mbok Sadino mengatakan harus tahan banting. Harus tahan banting. Makanya sekali lagi, kalau Anda ingin berbisnis, Anda harus persiapkan diri Anda untuk menderita, untuk menghadang berbagai rintangan, dan siapkan pula diri Anda untuk bisa nanti Anda sukses dalam berusaha. Itu baru satu rintangan dari sisi permodalan. Belum lagi rintangan dari sisi pemasaran atau marketing.
Anda akan menghadapi berbagai bentuk corak kekuatan kompetitor Anda, pesaing Anda. Ketika nanti Anda menjadi pebisnis cengeng, maka barang-barang Anda bisa tidak laku karena Anda gagal di dalam memasarkan barang Anda, karena Anda kalah oleh pesaing-pesaing atau kompetitor-kompetitor Anda. Ditambah lagi dengan rintangan menghadapi tingkah laku karyawan. Dan banyak-banyak lagi rintangan yang akan Anda hadapi ketika Anda nanti telah berada di dunia bisnis. Dan yang paling penting sekali Anda persiapkan adalah mental Anda. Yang pertama, Anda harus punya mental jadi orang kaya. Sehingga ketika Anda memulai berbisnis yang Anda bayangkan nanti, Anda tahan segala penderitaan untuk mendapatkan yang namanya predikat pengusaha sukses. Yang kedua, Anda harus menjauhkan sifat sombong. Kalau nanti Anda tidak menjauhi sifat sombong, ketika Anda menjadi orang yang baru memulai usaha dengan segala bentuk penderitaan, Anda mungkin bisa jadi orang rendah hati. Anda mungkin bisa jadi orang sabar. Tetapi kalau Anda telah mendapatkan uang bertumpuk karena usaha Anda sukses, Anda bisa saja menjadi orang sombong. Penyakit sombong tidak mungkin tidak boleh tidak, dan hampir bisa dipastikan akan membuat dia hancur kembali seperti pada saat dia akan memulai usaha. Karena itu, sombong harus dihindarkan kalau ingin usahanya sukses, kalau ingin usahanya bertahan, kalau ingin usahanya berkembang, kalau ingin harta kekayaannya berkah. Sobat DB, dalam pertemuan kita yang singkat ini, tak lupa saya mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar seluruh pemirsa DB Channel menjadi pengusaha sukses kaya raya, meskipun diawali dengan memulai usaha penuh penderitaan. Salam sukses dari DB Channel. Salam sukses dari saya, Bustami Narda. Mohon subscribe, komen, dan share kepada teman sebanyak-banyaknya jika Anda merasa konten ini ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.